ponselnya, pesan dari suaminya muncul. Open quote. Jangan terlalu memaksakan diri, kita sudah cukup. Close quote. Emma tersenyum namun di dalam hatinya ada suara lain. Cukup atau belum pernah mencoba lebih. Dan tanpa ia sadari, itulah pilihan pertama yang mengubah segalanya. Dunia yang tampak sempurna, kantor Emma dipenuhi kaca, transparan, bersih, modern. Namun sejak hari pertama ia merasakan sesuatu yang ganjil. Rekan-rekannya terlalu ramah, atasan terlalu memperhatikan, dan informasi mengalir tidak merata. Dengan 3 sosok penting. Rafael, senior manager yang karismatik, selalu tahu lebih dari yang ia katakan. Clara, rekan kerja ambisius yang melihat semua orang sebagai pesaing. Daniel, analis pendiam yang tampaknya mengetahui rahasia perusahaan. Emma merasa seperti masuk ke permainan yang aturannya tidak pernah dijelaskan. Bab 2. Retakan dalam pernikahan. Di rumah kehidupan Emma berbeda. Suaminya, Ardi, adalah pria sederhana yang menghargai stabilitas. Kamu pulang makin malam, katanya suatu malam. Ini fase awal, aku harus adaptasi. Atau kamu mulai berubah? Pertanyaan itu terasa lebih berat dari sekadar kekhawatiran. Emma mulai menyadari setiap langkahnya di kantor perlahan menjauhkan dirinya dari rumah. Bab 3. Undangan terselubung. Suatu malam Rafael mengundangnya ke makan malam informal. Kesempatan seperti ini tidak datang 2 kali, katanya. Di meja makan yang elegan, Rafael berbicara tentang peluang, promosi, dan pengaruh. Di sini bukan yang paling pintar yang naik, tapi yang paling mengerti permainan. Emma dihadapkan pada pilihan, tetap lurus dan lambat, atau bermain dan naik lebih cepat. Ia tidak menjawab, namun keheningannya sudah cukup sebagai jawaban. Bab 4. Jaringan yang menjerat Emma mulai melihat pola, email yang tidak sengaja salah kirim, data yang disembunyikan, reputasi yang dihancurkan secara halus. Clara suatu hari berkata, di sini kamu tidak kalah karena bodoh, kamu kalah karena terlalu jujur. Sementara Daniel memperingatkan, kalau kamu sudah masuk terlalu dalam, tidak ada jalan keluar tanpa harga. Emma kini berada di tengah 2 dunia, ambisi dan integritas. Bab 5. Rahasia yang terbuka. Emma menemukan sesuatu, dokumen internal yang menunjukkan manipulasi laporan keuangan. Nama Rafael ada di dalamnya. Ia panik. Jika dia diam, ia aman, bahkan mungkin diuntungkan. Jika ia bicara, karirnya bisa hancur. Di rumah Ardi bertanya, kamu bahagia? Emma tidak bisa menjawab. Bab 6. Manipulasi yang halus. Rafael mendekatinya lagi. Kamu pintar, Emma. Kamu melihat sesuatu, nada suaranya tenang, terlalu tenang. Kamu punya masa depan besar di sini. Jangan rusak hanya karena idealisme. Itu bukan ancaman, tapi lebih berbahaya dari ancaman. Bab 7. Titik balik. Clara dipromosikan. Daniel tiba-tiba mengundurkan diri. Dan Emma menyadari permainan ini tidak berhenti. Ia hanya memilih korban berikutnya. Dan sekarang, itu bisa jadi dirinya. Bab 8. Pilihan yang tidak seimbang. Emma duduk sendirian di mobilnya. Di satu sisi, karier, uang, kekuasaan. Di sisi lain, kejujuran, pernikahan, dirinya yang dulu. Pesan dari Ardi masuk. Open quote, tidak butuh kamu sukses. Aku butuh kamu tetap jadi dirimu. Air mata Emma jatuh. Untuk pertama kalinya merasa kehilangan arah. Bab 9. Keputusan. Keesokan harinya Emma datang ke kantor lebih awal. Ia membawa salinan dokumen. Ia tahu risikonya. Ia tahu konsekuensinya. Namun kali ini ia tidak diam. Dampak segalanya berubah cepat. Investigasi dimulai, nama-nama besar terseret Rafael menghilang dari kantor. Emma tidak dipromosikan, bahkan posisinya menjadi tidak pasti. Namun ia mendapatkan kembali sesuatu yang lebih penting, dirinya sendiri. Epilog, dinding yang tidak lagi transparan. Beberapa bulan kemudian, Emma berdiri di kantor baru, lebih kecil, lebih sederhana. Namun kali ini, ia tahu batasnya. Di rumah, Ardi tersenyum, dan Emma akhirnya mengerti. Kesuksesan bukan tentang seberapa tinggi kita naik, tapi seberapa banyak diri kita yang tersisa saat sampai di sana.